Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Harrison Purba. Hari ini kita akan belajar tentang statistik deskriptif dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga software Jamovi. Sebelum kita mulai, jangan lupa minum kopinya dulu. Nah, kopi yang baik itu adalah kopi hitam dan juga bukan kopi sobek. Mari kita mulai. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bagaimana bagaimana menghitung statistik deskriptif dengan menggunakan Microsoft Excel. Kembali ke contoh yang saya gunakan pada video sebelumnya, dapat dilihat bahwa data yang kita masukkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada data mahasiswa dan nilai kuisnya ya, ada 5 orang mahasiswa. Nah, ini sangat basic ya. Oke. Oke, baru kita input, sama-sama kita input totalnya ya, totalnya. Nah, kalau di Excel itu kita tinggal klik ya. Ya, caranya itu kita sama dengan gitu ya, sama dengan baru kita buat sum ya. Kemudian buka kurung, terus kita sort daerah yang mau kita totalkan. Caranya diklik kiri terus ditahan, dilepas, setelah itu enter. Nah, maka kemudian kita akan melihat di sebelah kiri ya, di sini nilai totalnya sudah terinput ya. Jadi di Microsoft Excel ini bisa dilihat bahwa ini nilai yang sudah input, dan di sebelah kanannya saya cantumkan fungsi atau rumus yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai ini. Jadi tinggal diikuti aja tahapannya. Misalkan ini masih kosong ya, berarti tinggal sama dengan ya, baru average untuk rata-rata. Nah, kita pakai average saja ya. Ya, jadi bisa dilihat di Excel itu juga ada beberapa fungsi average. Nah, kalau diklik misalnya average avdef gitu ya, maka ada penjelasannya di sebelah kanannya di sini apa yang dimaksud ya. Silahkan dipelajari untuk yang lebih detailnya ya. Nah, di sini kita gunakan average, terus kemudian nanti akan tercantum rumusnya. Kemudian kita tinggal klik daerah yang mau kita rata-ratakan, kemudian enter. Ya, akan diperoleh nilainya rata-rata 32, sama seperti hitungan yang kemarin kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Berikutnya median ya, rumusnya kita pakai median ya, sama berikutnya modus ya, kita pakai function mode ya. Nah, kemudian untuk ukuran persebarannya ada range ya. Untuk menghitung range kita harus mencari nilai minimum dan maksimum ya. Ini ada functionnya, ada, kita buat sama dengan minus area yang kemudian ingin kita hitung nilainya. Kita temukan nilainya minus, nilai minimumnya 10, maksimumnya 50. Nah, kemudian kita tinggal mengurangkan nilai maksimum dikurang minimum ya. Nilai maksimum yang B15 dengan yang minimum B14. Oke, kita enter 40 ya. Nah, berikutnya standar deviasi ya. Standar deviasi, kalau kita ketik standar deviasi functionnya sama dengan stdef ya. Nah, ada beberapa banyak function yang kemudian yang disediakan oleh Microsoft Excel ya. Nah, di video sebelumnya kita temukan rumusnya, standar deviasinya hasil perhitungan manual adalah 16 ya. Jadi yang kita gunakan adalah
standar deviasi titik P ya. Jadi calculate standard deviation based on the entire population given the argument ya, given as argument ya. Jadi ini maksudnya kita mengikut standar deviasi dengan mengasumsikan bahwa data yang diberikan itu adalah data populasi ya, keseluruhan data gitu ya. Sehingga kemudian rumusnya adalah ini standar deviasi P sama area yang kemudian diblok. Nah, di bawahnya rumus yang lain adalah standar deviasi dengan titik S ya, standar deviasi pada sampel. Kita lihat apa penjelasannya ya. S ya. Estimate standard deviation based on the sample. Ya, jadi di sini Microsoft Excel tidak hanya sekedar menghitung standar deviasi berdasarkan nilai yang kita berikan gitu ya. Cuma dia mengasumsikan bahwa nilai yang tersebut adalah nilai yang diperoleh dari sampel. Ya, sampel yang diwakilkan, yang mewakili sebuah populasi data gitu ya. Oleh sebab itu dia melakukan estimasi. Ya, dia memperkirakan berapa standar deviasinya gitu ya. Ya, jadi dia mengestimasi, berarti kemudian di dalamnya ada error-error yang kemudian diantisipasi sama dia gitu ya. Nah, oleh sebab itu hasil perhitungannya juga berbeda gitu ya. Jika kita menggunakan rumus standar deviasi based on sample, maka nilainya, standar deviasinya itu menjadi lebih besar. Ya. Ya, jadi kalau kita mengasumsikan tadi dengan menggunakan standar deviasi P, ya, dia mengasumsikan bahwa data ini berasal dari populasi gitu ya. Jadi sehingga dia menghitung sebagaimana ada data tersebut gitu ya. Nah, ketika dia memakai standar deviasi sampel, maka dia mengasumsikan ada error yang tercakup dalam data ini gitu ya. Karena dia mewakili populasi ya, bukan data itu secara menyeluruh, tapi dia sampel yang mewakili populasinya gitu ya, sehingga ada error. Nah, saya tidak mengerti bagaimana perhitungan jelasnya gitu ya di sini ya. Cuman dalam logika saya, ketika ada error, ada kemungkinan error gitu ya, dampaknya kemudian perhitungannya menjadi lebih besar gitu ya. Jadi dia mengestimasi perbedaannya tersebut lebih besar gitu ya. Perbedaan yang terdapat pada sampel ini lebih besar dari pada populasinya gitu ya. Jadi errornya lebih besar gitu ya. Oke. Nah, kalau kita nanti hitung di software SPSS atau Jamovi, hasil yang diperlihatkan oleh SPSS itu adalah ini ya, 17,89 ya. Jadi SPSS memperlakukan perhitungannya adalah perhitungan di datanya sebagai perhitungan data sebuah sampel ya, bukan populasi. Jadi dia mengestimasi juga di dalamnya. Nah, berikutnya variance ya. Variance dihitung dari standar deviasi dikuadratkan ya. Jadi 16 dikuadratkan 256. Nah, rumus yang dipakai untuk manual itu sesuai dengan Excel adalah varian dari populasi ya, sama seperti di atas ya. Nah, ketika di SPSS yang digunakan rumus yang berlaku buat SPSS ya, itu adalah varians dari sampel, hasilnya 320 gitu ya. Ya, itu ya rekan-rekan semua. Saya tidak tahu persis apa rumus di balik kedua hal ini, namun logika saya mencoba melogikakannya seperti itu, bahwa ketika kamu memprediksi sesuatu yang lebih besar, ya, maka kemudian hasil perhitunganmu harus kemudian mengakomodasi kemungkinan error. Oleh sebab itu, hasilnya akan kamu berikan, tambahkan nilainya untuk mengantisipasi error tersebut. Oke, begitu saja statistik
deskriptif dengan menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih.